Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Ibu kota baru ini diperuntukkan bagi para penerus Jokowi, pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa mendatang, dimulai dari presiden periode 2024 sampai dengan 2029. Proyek pembangunan ibu kota Nusantara sendiri akan memakan waktu yang sangat lama, hingga tahun 2045. Di perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka, pembangunan masih akan terus berlangsung secara intensif, hingga Nusantara menjelma menjadi kota yang benar-benar jadi, yang benar-benar hidup, yang benar-benar ramai. Karenanya, keberlanjutan pembangunan Nusantara, ibu kota Nusantara, dari satu presiden ke presiden berikutnya sangatlah penting. Bukan cuma harus dilanjutkan oleh presiden penerus langsung dari Presiden Jokowi. Proyek ibu kota Nusantara harus pula dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya juga. Jokowi ajak pebisnis Jerman investasi di IKN. Banyak sektor dapat Anda pilih. Presiden Jokowi mengajak para pebisnis Jerman untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara atau IKN. Kalimantan Timur. Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan pembangunan kota baru dari nol. Dia menjelaskan IKN merupakan pembangunan hub baru yang menghubungkan berbagai fasilitas yang telah ada di kota-kota sekitar. Adapun konsep pembangunan IKN adalah Green City atau kota hijau. Jokowi memastikan Indonesia akan menjadi negara yang aman, stabil, dan memiliki prospek salah satu tujuan bisnis. Untuk itu, para pebisnis tak perlu khawatir berinvestasi di Indonesia. Di samping itu, Jokowi mengajak Jerman untuk menjadi bagian penting dari kemajuan bersama dengan terus menjalin kemitraan bisnis yang paling menguntungkan. Terlebih, kemitraan bisnis tersebut telah lama terjadi sejak abad ke-18. Selain pembangunan IKN, dia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah memprioritaskan hilirisasi industri. Indonesia siap menjadi mitra pengembangan industri semikonduktor dan produksi baterai kendaraan listrik dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Selanjutnya dalam transisi energi, Jokowi menuturkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Dia menambahkan potensi energi baru terbarukan Indonesia sangat besar, yakni 434.000 megawatt. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Nah, soal keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara ini, sejauh ini harus diakui, hanya Ganjar Pranowo, capres yang terang-terangan tampak sangat antusias dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Kita bisa melihat dia lari pagi memakai kaos bertuliskan I love IKN Nusantara. Dan dia pun bisa bercerita dengan sangat fasih dan bersemangat tentang ibu kota Nusantara. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Sementara dua capres unggulan lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, mereka punya hambatan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara ini. Walaupun
Partai Gerindra sudah memberikan jaminan bahwa Prabowo akan melanjutkan proyek IKN. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit. Menteri Pertahanan kita ini kurang bisa bicara terbuka dengan ibu kota baru ini. Penyebabnya adalah Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandungnya yang memiliki beberapa proyek strategis di dekat lokasi IKN. Mendukung IKN dengan antusias, Prabowo bisa dipandang publik punya kepentingan pribadi. Jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Sementara Anies Baswedan, dia sudah kadung memposisikan dirinya sebagai antitesa dari Jokowi. Anies ini memposisikan dirinya sebagai pembawa perubahan. Perubahan dari apa-apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Soal IKN sendiri, Anies pernah menyinggungnya di Singapura. Audio Jungle. Audio Jungle.